Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu bapak hebat semuanya telah mau menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Walaupun cuacanya sangat mendung ya, namun tetap semangat ya. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ini merupakan tugas dari saya sebagai guru penggerak di aksi modul 14. Perkenalkan, nama saya Robert Andri Wardana. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Lubuk Basu. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di sini fasilitator saya ada Bapak Indra Tandijaya, kemudian pengajar praktik saya ada namanya Ibu Yeni Wanita. Nah, di sini dalam pemaparan budaya positif ada 6 tujuan kita. 6 tujuan atau materi yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, teori motivasi teman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, dimohon kepada Bapak Guru semuanya untuk berdiri. Kita ice breaking dulu supaya dalam mengikuti acara ini kita bersemangat. Silakan Ibu Bapak berdiri. Kita santai saja. Oke. Kita hanya bertepuk-tepuk saja ya. Coba dulu tepuk semuanya. Oke. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1. Kemudian kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam tidak jadi ya, karena kita sudah dalam karena kita sudah tidak sadar lagi alias kita sedang bermimpi. Oke, kita cobakan dulu ya. Pagi, siang, sore, malam, sore, malam, pagi, siang, sore. Ya, kita semuanya akan kembali. Oke, selanjutnya Ibu Bapak, apakah setuju atau tidak setuju dari pertanyaan yang saya ajukan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, Pak. Kemudian berbagi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Setuju. Oke. Berarti tadi dengan surat banyak hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu setuju ya? Oke, itu pertanyaan pemantik. Sebelum kita awali materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang untuk sebagai pengantar terlebih dahulu, di mana konsep pendidikan menuju ke Haja Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Ada lingkungan positif, berarti di sekolah itu ada bermacam-macam budaya positif, di mana misalkan di sekolah kita di setiap pagi di depan gerbang kita sudah bersalam-salaman dengan peserta didik yang baru sampai. Itu merupakan salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian lingkungan positif lainnya di mana sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Itu juga merupakan budaya positif. Kemudian yang selanjutnya melakukan atau membaca Al-Quran terlebih dahulu. Itu juga termasuk budaya positif. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan tapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Kita tahu bahwa yang di depan memberikan panutan, yang di tengah sebagai motivator, kemudian yang belakang sebagai tauladan. Di mana di sini, di mana
kita harus tahu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu berbeda-beda. Kodrat zaman sekarang sudah zamannya teknologi. Kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi supaya kita tidak tertinggal dari anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kita sudah ahli di bidang teknologi, menggunakan teknologi di dalam proses belajar mengajar. Dan di sini kemudian oleh karena itu menciptakan budaya dan lingkungan mendukung inklusif dan membedakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Salah satu fungsi dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan berdasarkan falsafah adat Basani Sarak, Sarak Basani kita Bula. Nah, sekarang poin yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa paradigma. Ada kepalan tangan, di mana A dan B. Anggap Anda dan teman Anda di sebelah. Sobeklah salin kertas kecil. Tuliskan benda satu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa memujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Di sini di tangan Anda sangat berharga. Kemudian apakah Anda, Ibu Bapak, akan membuka kepalan tangan tersebut, melepaskan yang berharga demi teman dengan rayuan-rayuannya, dengan ancaman-ancamannya? Bagaimana Ibu Ike? Benda berharga di tangan teman Anda, Ibu Fani, akan mengambilnya. Apakah Anda pertahankan? Akan dipertahankan. Kenapa? Karena itu benda berharga. Benda berharga. Iya. Jadi sesuatu yang berharga harus dipertahankan. Kemudian ada teori kontrol, teori pilihan, atau ilusi kontrol. Dimaksud dari pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana seorang guru mengontrol murid? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita marah-marahi anak tersebut? Apakah karakternya akan berubah? Kita kuat bagaimana? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian inilah beberapa perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana? Apakah kita harus sama, orang itu harus sama pandangan dengan kita? Tentu tidak. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua tergantung diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena dia juga mempunyai tujuan masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrol tidak ada kalahnya. Kita semuanya menang dan menang. Itu perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian di sini disiplin positif tadi menurut William Glasser yaitu
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang telah disampaikan tadi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, menciptakan konsensus, mendapatkan pilihan-pilihan baru. Kemudian kita lanjut tentang disiplin. Bapak Ibu tahu tentang disiplin? Tentu kita sudah tahu tentang disiplin ya. Karena kita harus disiplin dan disiplin. Sebenarnya apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari Latin disciplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkoneksi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, di mana disiplin membuat diri orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dengan disiplin ini orang akan menggali apa saja potensi-potensi yang ada pada dirinya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita terlihat baik di depan orang, kita tidak sempurna di depan orang. Kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Ya, kalau kita tidak belajar nanti dimarahi. Kalau kita tidak memakai pakaian seragam nanti kita tidak nyaman. Berarti disiplin itu semua aturan yang telah disepakati karena apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang sangat mulia. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan tersebut yang telah ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama berintah. Kemudian yang kedua iya. Yang kedua mandiri, ada kreatif. Kemudian gotong royong. Nah, untuk itu kita lihat ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kita lihat di sini. Kita kan tadi dalam posisinya kita lihat setiap pelajar Indonesia. Kita mau apa setiap poin-poin tersebut, setiap poin-poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan nilai budaya luhur bangsa. Topik pelajar Pancasila yang ketiga yaitu gotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Bersama mangko menjadi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Kemudian mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.
bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak baik. Nah, itulah dari profil inginkan siswa kita itu seperti apa. Nah, ini selanjutnya tentang motivasi yang berasal dari luar diri kita, ya, atau kita kenal dengan motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian satu lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berharap ininya. Kemudian dari dalam diri, yaitu kita kenal dengan motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dalam diri kita, itu yang dikenal dengan motivasi internal. Kalau eksternal berarti dia ingin mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya dari orang lain. Nah, sekarang apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Bapak Doni boleh bacakan perbedaan yang pertama, hukuman dengan konsekuensi. Oke, terima kasih Bapak Robert. Perbedaan hukuman dan konsekuensi yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit dalam arti fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, konsekuensinya akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya atau sesuatu yang harus terjadi hendaknya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau turn off. Dan inilah merupakan, terima kasih Bapak Doni. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bagaimana Bu Fani? Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi ya. Kemudian Bu Marlina, yang kedua, konsekuensi. Ibu Iza yang ketiga, Berjemur di lapangan basket umur 12 jam karena mengobrol dengan teman, itu hukuman. hukuman. Kemudian Ibu Susan, Yang keempat, suatu sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena pembahasan hukuman dan hukuman. hukuman. Ibu Deni yang terakhir, Murid diminta untuk hukuman. hukuman. Oke, sudah kita lihat tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini contoh-contohnya sudah kita bahas bersama. Mari kita lihat di sini ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu merupakan konsekuensi. Kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu hukuman. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu konsekuensi.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana, sudah jelas, sudah paham tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sudah. Dan sekarang kita masuk poin selanjutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, proses ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu merupakan konsep dari restitusi. Nah, tadi hukuman, konsekuensi, ini restitusinya. Dan bisa lihat bersama perbedaan di yang ketiga ini, di mana hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi netral, kemudian restitusi bersifat positif. Itu kita sudah lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian apa sebenarnya ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun kita untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Kemudian ciri selanjutnya restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Ya, tawaran bukan paksaan. Bisa Bu Ike bedakan antara tawaran dan paksaan? Ya, silakan Bu Ike. Kalau tawaran itu bisa kita lakukan, bisa tidak. Tapi kalau paksaan harus kita lakukan. Iya. Kalau dalam konsep permintaan penawarannya, penawaran ya, tawaran itu berasal dari produsen. Tawaran, tapi ini bukan paksaan ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Siapa diri Anda? Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Setiap karakter anak itu berbeda-beda. Restitusi fokus pada solusi. Solusi ya, bukan hanya kita bisa menghukum saja, kita carikan solusinya. Kemudian selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu merupakan ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya kita masuk, ini ada pertanyaan reflektif ya. Untuk selanjutnya bisa oke, ini pertanyaan reflektif. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran. Ulang deh Pak. Aduh nih Pak. 3. Nah, ini merupakan pertanyaan reflektif dari motivasi tadi. Ibu Susan bisa. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu
untuk berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan tiket bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang tiket bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Oke, dapat kita simpulkan bahwa di sini ada murid-murid tidak tertib untuk masuk kelas. Jadi Bu Anas ini berpikir bagaimana supaya dia tertib masuk ke kelas. Karena dia kalau untuk menertibkan saja habis waktu untuk proses belajar mengajar. Nah, dia berpikir siapa yang tertib dia akan memberikan stiker bintang. Namun pada suatu saat Bu Anas ini sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tentu tahu apa yang telah disepakati oleh anak dengan Bu Anas, sehingga akan terjadi lagi yang murid tidak tertib. Dari pertanyaan ini, dari kasus ini, kira-kira ada dua pertanyaannya. Berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa? Iya, karena dia diberi stiker bintang, makanya dia bersedia untuk antri. Kemudian, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Bagaimana? Itu supaya tidak antri kita makanya buat keyakinan kelas. Nah, untuk itu kita masuk tentang keyakinan kelas, poin selanjutnya. Dan keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu tentang keyakinan. Menurut Gosen, di mana keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam dirinya, yaitu intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini akan kita bahas tentang peraturan kelas, adanya keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Kita bentuk dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupanya pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tadi di poinnya kita harus dalam bentuk positif keyakinannya. Ini contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang itu kata-kata yang negatif. Jadi kata positifnya menjaga kebersihan lingkungan kelas. Itu. Berarti kita sudah melihat apa itu keyakinan kelas dan bagaimana cara merubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif di setiap keyakinan kelas. Ini contohnya yang tadi ya. Kemudian apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturan itu selalu dikembalikan buku tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelas itu tanggung jawab. Berarti itu sudah tanggung jawab anak. Sudah tanggung jawab peserta didik untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Contoh keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan.
keyakinan kelasnya keselamatan menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Narkoba ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Kemudian peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, itu keselamatan. Kemudian peraturan selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan keyakinan kelas yang kita buat, yaitu keselamatan dan keamanan. Untuk itu mari kita buat keyakinan kelas kita di sini secara bersama-sama. Oh, Bapak Doni bantu, bisa bantu saya. Hati-hati sobek. Ini lambe. Kurang pakai. Nampak tulisan no? Tidak ada keputusan baru kan? Jangan dia sampai ke sana. Apa nak di mana? Nanti lihat di sana kan. Oke Bapak Ibu, sekarang kita buat tentang keyakinan kelas. Silakan diisi di sini. Silakan Ibu ya. Silakan Bu. Ini langsung keyakinan atau perasaan dulu? Langsung keyakinan saja Bu. Kita sudah tahu apa yang ada. Keyakinan yang alat asli itu nih. Pak, ada pernah tadi Pak? Oke. Kelas keyakinan kelas itu merupakan kalimat-kalimat yang positif ya. Oke, silakan dipikirkan lagi kira-kira apa yang harus kita buat peraturan tentang keyakinan kelas ini. Semuanya harus menjalankan, menghargai dan menghormati yang telah disepakati. Kalau tidak menjalankan berarti ada konsekuensinya. Oke, sudah. Sudah boleh ditempelkan di sana. Boleh bentuk lingkaran dan variasi boleh. Tidak harus terlalu dekat. Bebas kan Pak? Boleh bebas Bu. Bentuk variasi juga boleh. Bisa boleh, bisa berdiri kan, bisa rebah kan. Bisa main lah. Dua satu. Oke, terima kasih Ibu Bapak yang telah membuat tentang keyakinan kelas. Mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama,
masuk dan keluar kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kalau kita lihat di sini termasuk dalam poin yang mana, Bu? Bapak, ini berkomitmen ya. Itu harus berkomitmen, berarti ini berkomitmen. Kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Masuk ke tanggung jawab. Kemudian menghargai pendapat siswa. Berarti itu menghargai orang lain. Kemudian masuk dan keluar kelas tepat waktu. Komitmen, ya, komitmen. Kemudian selanjutnya saling menghargai. Ini sudah keyakinan kelas ini. Siswa berperan aktif dalam PBM. Berarti itu komitmen atau tanggung jawab? Tanggung jawab ya. Berarti dia harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian siswa tidak boleh lagi datang terlambat ke sekolah. Berkomitmen. Kemudian berperan aktif dalam PBM. Ini sudah tadi. Disiplin waktu. Berarti dia bertanggung jawab. Kemudian kedisiplinan, berpakaian sesuai aturan sekolah. Berarti itu apa? Komitmen. Oke? Itulah poin-poin tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ada tadi bertanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, kemudian ada menghormati orang lain sudah ya. Dan kita selanjutnya, poin selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kesenangan dan ada kebebasan. Berarti di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kita lihat poin-poinnya: bertahan hidup, makan, pakaian, keamanan, tempat tinggal, kesehatan. Ini kalau kita perhatikan termasuk kebutuhan yang mana? Kebutuhan dasar itu apa namanya? Primer. Harus ada. Bagaimanapun ini harus ada. Dan mungkin Bapak dan tidak pakaiannya, dan mungkin dia mungkin dikejar orang. Kemudian kita tidak mungkin tidak punya tempat tinggal. Tidak zona rumah pribadi, berarti kita ngontrak. Kemudian ada makanan. Kalau tidak makan kita bagaimana? Iya, jangan mati dulu, Bu. Ya, dulu kurang gizi, masuk rumah sakit. Nah, itu itu. Kemudian ingin kesehatan. Bapak Ibu semuanya sudah punya BPJS. Ya, BPJS itu sangat membantu ya. Iya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini apa judul lagunya ini? Ya, rasa yang hilang. Rasa yang hilang. Rasa pernah ada. Rasa diterima, kita rasa diterima, kita dipedulikan, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebebasan. Ada mandiri, kita pengen mandiri ya. Jangan selalu tergantung ya. Tergantung bagaimana nih maksudnya? Iya, kita tidak tergantung pada orang lain, kita harus mandiri. Kita harus menjadi manusia yang berguna ya. Kemudian kita memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan, ada bermain, ada humor, ada tertawa. Ibu Leni silakan tertawa. Nah, itulah tertawa orang kaya ya. Kita jangan hanya sebagai guru, jangan hanya ngajar. Kalau ada waktunya libur, kita harus hiburan, rekreasi ya. Ini lagi hit di sini ada
Yang mati itu mau mati ya. Tidak pernah mau mati ya. Iya, bagus lagi. Cepat kita ulang berpokok ya. Iya, kita harus bermain ya supaya kita tidak stres nanti dalam mentransfer ilmu kepada anak. Kemudian yang selanjutnya bertahan hidup. Kita harus pertahankan harga diri kita. Kemudian kita harus pandai memimpin. Kita harus berprestasi dan diakui serta didengar. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Keempat ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita sebagai penghukum. Di dalam penghukum ini guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kamu harus ikuti aturan saya. Kamu harus belajar begini. Itu kalimat-kalimat dari penghukum. Patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu sudah menghukum. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir menyelesaikan tugas. Itu merupakan kalimat-kalimat penghukum. Kalau guru-guru yang posisinya sebagai penghukum bagaimana? Apa yang akan terjadi? Iya, pasti. Kalau hanya punya motor, iya, dicoret-coretnya motornya, kemudian ditempes bannya. Begitulah kalau sebagai penghukum, anak akan merasa dendam. Ya. Ada posisi ibu bapak sebagai penghukum? Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini bapak sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalaulah begini, guru bertanya kepada anak, anak akan bersalah apa terhadap tindakan yang telah ia lakukan. Di sini posisi murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Jadi di sini murid akan menilai dirinya buruk, kemudian merasa tidak berharga. Orang yang telah disayanginya bersalah ya, mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia nggak sanggup lagi untuk membahagiakan orang lain. Kemudian kadang-kadang sikap seperti ini berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Menahan perasaan. Bagaimana ibu bapak kalau ibu bapak menahan perasaan? Sesak ya. Begitu juga dengan hal yang menjadi pembuat merasa bersalah ini. Di sini murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Iya, seperti gunung Merapi ya bu ya. Udah lama-lama menahan, akhirnya iya. Semoga kita terhindar dari sebuah bencana dan bisa mendekati diri sendiri atau orang lain. Nah, yang posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita anggap di sini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut membantu, maka murid akan kecewa berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, kemudian dan tidak untuk guru lainnya. Berarti kalau ada guru lain yang diposisikan sebagai teman kepada murid, pasti murid tersebut akan patuh dan tidak akan
hormati yang lain, guru-guru yang lain yang tidak menganggap murid ini sebagai posisi temannya. Di sini posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ingat ya, di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ingat posisinya antara guru dan murid. Kata-kata yang kedua dari sebagai posisi yang ketiga itu sebagai teman itu, ayo bantulah ini bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu bereskan. Jadi di sini murid akan merasa senang dan akrab. Merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak-dampak yang positif. Ini posisi kita yang ketiga. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus 3 kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Di mana guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kalau di sini murid pas kita ada dalam kelas, murid mengerjakan tugas. Nanti kalau kita tidak ada lagi, dia tidak mengerjakan tugas. Makanya posisi keempat yaitu pemantau. Kemudian posisi yang kelima yaitu manajer, di mana tugas seorang manajer itu membimbing murid untuk mengatur dirinya. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Di sini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kata-kata yang keluar yaitu apa yang kita yakini. Kembali kita ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itulah posisi seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, mengenai menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ini kita kenal dengan segitiga restitusi. Di mana di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ke kelas apa yang telah disepakati. Di sini kita tanyakan tentang keyakinan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan.
kita lihat dari kontrolnya dalam menstabilkan identitas, kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Dan inilah di mana menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini dalam posisi yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, ada kata-katanya, padahal kamu bisa dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sifat itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang posisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu aja 1, 2, 3 udah. 1, 2, 3. Baik Ibu Bapak, itu materi kita tentang yang terakhir itu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat nanti di kita semester awal nanti ya. Kita buat di awal pertemuan kita sebagai wali kelas, kita buat kesepakatan di dalam kelas itu sebagai wali kelas. Kemudian nanti kalau kita belajar, kita buat juga keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan murid tersebut. Keyakinan kelas atau kesepakatan itu harus kita taati karena itu dibuat secara bersama-sama. Jika melanggar berarti ada konsekuensinya. Jadi Bu Bapak semuanya, saya setelah memaparkan materi ada 6 tadi sudah dipaparkan, kemudian dapat kita simpulkan secara bersama-sama. Siapa yang bisa dapat menyimpulkannya? Khususan bisa? Oke, silakan. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai pendidik sebaiknya harus menerapkan budaya dan lingkungan yang positif yang didasari oleh profil pelajar Pancasila. Iya. Ya, di mana kebajikan yang universal itu yaitu profil pelajar Pancasila. Semua pembelajaran kita harus berpusat kepada anak, kepada murid, ya. Tidak berpusat lagi terhadap guru. Ini menurut kajian Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat kepada anak. Jadi dalam lingkungan positif akan menciptakan murid-murid yang berkarakter, yang berkomitmen tentang yang telah disepakati. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya paparkan pada pertemuan kali ini. Sebelum itu tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat ya, walaupun hari pagi ini hujan ya. Ya, yang penting kita harus semangat dalam untuk mencapai cita-citanya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, untuk itu dimohon kepada kita kelas untuk memimpin doa terlebih
dahulu. Silakan program. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Ya, silakan. Silakan duduk. Suci, Bapak perhatikan beberapa hari ini kamu sering datang terlambat masuk kelas. Menurut Ananda, berapa sering Ananda telat masuk kelas saat jam pembelajaran? Sering Pak, Pak. Suci, berbuat salah itulah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya, ya kan? Apa alasan Suci telat masuk ke kelas saat jam pembelajaran? Saya duduk di kantin Pak. Suci, masih ingat kegiatan kelas yang kita buat bersama? Ya Pak. Menurut Suci, adanya keyakinan kelas tentang masuk kelas tepat waktu sesuai jam pembelajaran bermanfaat kan? Bermanfaat Pak, karena akan membuat saya bisa lebih menghargai waktu dan berlatih disiplin. Betul. Karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, tidak akan ketinggalan materi yang sedang diberikan oleh guru. Ananda juga sudah menghargai diri sendiri serta guru yang memberikan materi pembelajaran. Ya Pak, saya menyesal karena saya telah masuk kelas Pak. Saya minta maaf Pak. Meminta maaf adalah sikap yang baik. Menurut kamu, apa yang harusnya kamu lakukan agar tidak terlambat lagi masuk ke kelas? Saya akan datang lebih cepat lagi dan tidak duduk di kelas dan insya Allah saya langsung masuk ke dalam. Baiklah, Suci, Ananda sudah melakukan solusi atas permasalahan ini. Bapak akan bekerjasama dengan orang tua Ananda agar mengingatkan Ananda untuk bangun lebih cepat, datang lebih awal. Sekarang kamu kembali ke kelas ya.